Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Jamaah sekalian rahimahumullah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita membentuk karakter. Oke. Saya terjemahkan dulu secara ringkas. Karakter artinya sifat yang melekat, mendarah daging, otomatis pada seseorang. Jadi ulangi, sifat yang sudah melekat, jadi nak digosok, nak gebuk-gebuk tidak akan lepas karena sudah melekat. Mendarah daging artinya sampai dia wafat pun itu tidak hilang karakter orang itu. Masih hidup dia akan berupa perilaku atau akhlak. Sudah meninggal akan berupa jariah atau legacy bahasa Inggrisnya, yaitu amal yang akan dikenang oleh manusia. Contoh, kita sekarang ini bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terbayang enggak bahwa Nabi Muhammad punya akhlak yang mulia? Terbayang? Nah, artinya dalam hidupnya maupun sudah wafatnya, ya, karakter beliau adalah karakter orang yang berakhlak. Oke, jadi ulangi. Satu, karakter itu sudah melekat pada diri seseorang, tidak akan lepas kemanapun ada pada orang itu. Yang kedua, mendarah daging, hidup mati tetap karakter atau sifatnya yang dikenal seperti itu. Yang ketiga, karakter itu otomatis. Jadi ciri karakter itu otomatis. Jadi misalnya kalau orang pura-pura baik, itu karakter atau bukan? Bukan, karena pura-pura. Yang otomatis itu tidak dibuat-buat. Ada di antara kita misalnya karakternya masih belum bagus, kadang nggak sopan, ya itu udah karakter dia. Tetapi nanti pelan-pelan kita naikkan grade-nya supaya menjadi karakter yang sopan, yang baik. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana membentuk karakter itu. Pelan-pelan. Ya. Di Al-Quran di surat 68 ayat yang keberapa? Keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau berada dalam akhlak yang paling tinggi. Di surat 33, surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ini urutannya. Di hadis disebutkan, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk membaguskan akhlak. Jadi jelas banget, Rasul adalah sosok yang akhlaknya paling bagus. Kemudian Rasul adalah teladan untuk punya akhlak yang paling bagus. Dan Rasul diutus untuk mengajarkan makmano bagaimana kita memperoleh akhlak yang bagus. Itu. Jadi runut cara bikinnya gitu. Nah, membentuk akhlak inilah membentuk karakter. Membentuk karakter. Jadi untuk membentuk karakter kita harus ikut pelajaran dari Rasul. Kemudian mencontoh bagaimana Rasul berakhlak. Contoh, Rasul mengatakan fakul khairon auliyasmud. Ngomonglah yang baik-baik atau diam. Tinggal kita contoh. Jadi kalaupun kita seneng ngomong, boleh. Tapi ngomong yang baik. Atau kalau tidak baca, diam. Kan kira-kira seperti itu. Jadi intinya kita ini ya diajari Rasul untuk punya akhlak yang bagus. Rasul bukan sekedar ngajar tapi sekaligus memberi contoh. Contoh misalnya manasik. Rasul menyebutkan khudh mini manasikakum. Kalau kamu nak manasik haji, nak pergi haji umroh itu pakai cara aku. Kata Rasul, cara Rasulullah. Cara Rasulullah itu adalah, misalnya contoh, beliau menyebutkan haji itu beliau bisa menyebutkan pakai 3 cara. Ifrad, kiron, tamattu. Tapi beliau ngomong, kalau kamu nak haji, hajilah dengan cara haji tamattu.
Haji tamattu itu adalah umroh dulu baru haji. Kalau haji ifrad qiron itu boleh dibilang berbarengan. Umroh dan haji dilaksanakan berbarengan. Itu berat. Kalau umroh dulu baru haji kan santai. Misalnya contoh, kita datang ke kota Mekah itu masih tanggal 1 Zulhijjah. Itu belum hari haji kan, hari haji dimulai tanggal 8. Namanya hari Tarwiyah. Jadi kita datang tanggal 1 itu umroh dulu. Setelah umroh kan gampang tuh. Cuman apa? Tawaf, sa'i, selesai. Benar kan? Nah, tanggal 1 itu misalnya. Berarti tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngapoi? Ya santai, seneng-seneng. Maka disebut tamattu. Ya, seneng-seneng, ringan, enteng. Nah, nanti tanggal 8 baru pakaian ihram lagi. Baru mulai hari tarwiyah, tanggal 9-nya wukuf, tanggal 10-nya adalah melempar jumroh aqabah, tahallul awal. Kemudian melempar jumroh selama 3 hari, 11, 12, 13. Baru kemudian tanggal 13 balik ke Mekah lagi. Ya, kemudian tawaf dan sa'i, tawaf ifadah, tawaf haji dan sa'i. Kemudian selesailah ritual haji. Itulah tamattu. Jadi intinya kita semua ini mesti belajar yang diajarkan Rasul, kemudian mencontoh Rasul, barulah kita akan punya akhlak atau karakter. Paham ya? Ini pelan-pelan ini Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Lantas sekarang kita bedah satu persatu, belajar. Segala sesuatunya harus diawali dengan belajar. Makanya kita ngumpul hari Ahad pagi ini di sini dalam rangka belajar. Kalau sudah belajar, nanti selesai belajar ini seminimal apapun Bapak Ibu pasti akan dapat ilmu, bener gak? Misalnya saya ngomong 100 kalimat. Paling tidak Bapak Ibu dapat 30 kalimat. Yang 70-nya lupa. Tidak apa-apa. Nah, sekarang kalau tidak belajar, tidak datang ke sini, dapat tidak 100 kalimat tadi? Ini direkam. Ada di medsos nanti. Ya, yang orang di sana dapat tidak? Dapat juga. Tapi dapatnya nggak sebanyak yang di sini. Karena yang di sini melihat persis saya. Kemudian ada usaha datang ke sini. Beda. Semuanya bisa. Jadi ngaji lewat cuman medsos segala macam ini silahkan saja. Tapi yang lebih utamanya afdoliyahnya adalah melangkah ke majelis ilmu. Kan sudah disebutkan waktu kita belajar adab ilmu. Setiap orang yang datang ke majelis ilmu itu apa? Setiap langkahnya akan digugurkan satu dosa, dinaikkan satu derajat. Bapak Ibu dari rumah berapa langkah tadi? Harus ngitung enggak? Saya kasih patokannya aja. 1 meter itu 3 langkah. 1 meter 3 langkah. Jadi kalau sekilo berapa langkah? 3.000 kan? Nah, saya dari rumah Jakabaring ke sini itu 7 kilo. Berapa jadi itu? 7.000 kali 3.000. 21.000. 21.000 dosa digugurkan, nah 21.000 derajat naiknya banyak enggak? 21.000 tanggo itu. Pernah Bapak Ibu naik tangga sampai 21.000? Ini paling-paling kalau tangga kondangan tuh berapa tuh? 1, 2, 3 langsung naik ini. Ini 21.000, paham enggak maksudnya? Jadi belajar yang datang seperti ini jangan kira sesuatu yang remeh, tapi ini sesuatu yang sangat besar di sisi Allah. Jadi Bapak Ibu bisa tanya langsung, bisa ketemu, bisa lihat suasananya. Seperti apa belajar itu, merasakan deritanya juga. Pergi susah, pulangnya susah dan segala macam. Itu semua dirasakan. Ya. Beda kalau cuma sekedar ngaji sambil misalnya buka handphone sambil tidur-tidur. Ya masuk juga, tapi tidak terbayang kesusahannya. Ya, ini tentu makin tinggi ya, kalau bahasa Palembangnya ada rupo, ada rego. Ya, bahasa peribahasa yang kita dulu kenal dari kecil, berakit-rakit ke hulu. Jadi memang harus bersakit-sakit, baru kemudian nanti akan berilmu dengan bagus. Oke, baik. Jadi yang pertama kita mesti belajar.
Perhatikan pelan-pelan. Untuk membentuk karakter harus belajar. Yang kedua, setelah belajar akan yakin. Yakin. Oke. Pelan-pelan saya sampaikan. Setelah belajar akan yakin. Oke. Kalau sudah yakin, ini prosesnya biar saya ini kan, sudah yakin akan naik jadi azam. Azam. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Akan jadi niat. Jadi niat. Niat ini bentuknya adalah sikap. Tolong camkan. Niat ini adalah sikap. Saya terangkan pelan-pelan. Sikap itu bentuknya adalah pilihan. Bapak Ibu tadi niat tak ke sini? Tadi saya datang itu sebelum jam 8 di sini. Masih sepi. Makanya aku terus habis itu aku sholat 2 sebentar terus aku ke kamar mandi. Kapan balik sini lah berisi. Nah, kira-kira begitu kan? Jadi intinya ya, Bapak Ibu ada niat tak gitu ya? Datang ke sini. Ada niat. Jadi ulangi. Pertama belajar. Ini saya ulang-ulang terus supaya jelas nih. Setelah belajar akan jadi yakin. Setelah yakin akan jadi niat. Niat itu namanya azam atau tekad kuat. Itu namanya sikap. Sikap itu bentuknya pilihan. Pagi ini pilihannya kita ngaji dulu ke sini. Kan gitu kan? Ya, pagi ini pilihan kita ngaji dulu ke sini. Itu sikap namanya. Setelah sikap baru innamal a'malu bin niat. Ada akmal. Ada aktivitas. Baru kita wujudkan datang ke sini pengajian. Ikut pengajian, mendengar, menyimak, dan seterusnya. Nah, setelah amal ini nanti akan jadi kebiasaan. Kita kan rutin sebulan sekali. Bapak Ibu juga pengajian di dekat-dekat sana, di rumahnya, di masjid, segala macam juga rutin. Bisa seminggu sekali. Bapak-bapak setiap Jumat kita Jumatan. Itu namanya rutin. Jadi setelah jadi kebiasaan barulah jadi karakter. Paham? Jadi ada berapa tadi ini? Belajar, yakin, jadi niat, jadi amal, jadi kebiasaan, jadi karakter. Nah, ini ceritanya untuk kita semua. Mari kita pelan-pelan, kita mulai dari contoh-contoh langsung. Karena ini kita mau membentuk karakter. Misalnya, ini langsung yang agak berat, yang kita sampai sekarang udah melaksanakan. Bapak Ibu, kita sudah rajin sholat semua ini, sampai usia semakin ini. Rajin, coba ingat-ingat. Anggaplah kita sholat mulai tertib dari umur, misalnya nih, anggaplah kita mulai tertib, sadar itu, sholat terus, tidak bolong-bolong, dari mulai akil balik. Kalau ibu-ibu dulu waktu mulai head lah. Ya begitu head itulah, anggaplah, saat itulah, sholat mulai rajin. Kalau yang lanang-lanang ini, bukan dimulai dari sunat. Ada yang sunat bayi juga sunat. Ini kan. Tapi kanak-kanak masih, kemarin saya pergi ke masjid malam-malam itu, saya lihat anak-anak itu main-main, baik sholat, habis sholat cul hilang. Itulah anak-anak. Oke, anggaplah kita buat rata-rata usia 13 tahun, laki maupun perempuan, mulai sholat. Sekarang usia kita yang hadir di sini anggaplah misalnya 53 tahun. Jadi 53 dikurang 13. 40 tahun. Jadi Bapak Ibu sudah biasa sholat selama 40 tahun. Saya hitungkan biar kita berikinan matematikanya ini. Ya, sehari berapa? 5 kali. Setahun itu 365 kali 5. Itu sama dengan 1825 dikali 40. Jadi kita sudah sholat wajib itu, sholat fardu kalau umur kita 53, anggaplah tadi baliknya umur 13, maka yang tercatat kita sudah 73.000 kali sholat. Itu sudah biasa atau belum? Ingat urutannya? Kalau sudah biasa mestinya jadi karakter. Ulangi ya. Belajar, yakin, niat, amal, kebiasaan, karakter. 6. Oke. Kalau sudah jadi karakter, mestinya orang sholat itu bagus atau tidak? Akhlaknya. Nah, tapi kenapa kita hafal semua ayat? Ayo kita baca. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kenapa orang yang sholat masih jelek?
Padahal udah berapa ribu kali tadi? Ada enggak orang umurnya 50-an masih nakal? Nah, ada enggak umur 50, 60, 70 masih korupsi? Ada. Ya enggak usah nak ngomong banyak, ada. Dikit ini. Ada enggak umur sudah tua-tua mak itu rajin ke masjid tapi omongannya masih omongan yang nyelekit? Nah, sudah kamu dewek nyimpulkannya ini. Paham enggak nih? Mestinya tadi, ulangi, mestinya makin kita sudah terbiasa sholat, akhlak kita seperti orang yang sudah sholat. Akhlak sholat itu adalah disebut musolli. Maka disebut kalau banyak musallin. Fawailul lil musallin. Apa akhlak sholat? Saya sampaikan ini standarnya. Yang pertama, Rasul menyebutkan. Rasul dulu menyebutkan. Di depan rumahmu ada sungai ngalir. Sungai ngalir. Coba bayangkan, depan rumah kita ada sungai ngalir. Jernih. Ingat, ngalir dan jernih. Kalau jernih tidak ngalir, lama-lama butak dan mambu. Kan tidak ngalir. Tapi ini ngalir, jernih. Berarti jernih terus saja. Kamu mandi 5 kali. Maka Rasul bertanya, bersih tidak badan kamu? Bersih. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu, berapa kali mandi kita? 5 kali. Banyak, tagihan banyu pam itu banyak sebenarnya. Kalau 5 kali kamu mandi itu, tagihan pamnya jebol itu kaki. Kamu ngomong sama anak-anak kita sekeluarga ini ada 5 orang atau 6 orang. Pembantu kita 2, jadi 8. Mulai besok berdasarkan hadis Nabi, mandilah 5 kali. Salah paham dia. Sholat itu bagaikan ada sungai di depan rumahnya, ngalir, jernih, dan kamu mandi 5, yaitu subuh, zohor, asar, maghrib, isya. Maka kata Rasul, masih ada kotoran enggak? Tidak ada. Nah pertanyaan, itu kotoran badan. Ada enggak? Pikiran kotor, hati kotor, ada kan pikiran kotor, Victor, hati yang kotor, dengki, sombong, meremehkan orang lain, dan sebagainya, itu kotor tak hatinya? Pelit, nak enak dewek, itu semua adalah hati yang kotor. Jadi kalau begitu orang yang sholat mestinya hatinya bersih, badannya bersih. Nah ini camkan untuk kita semua. Tinggal kita ngaca. Coba ibu-ibu kalau lagi ngaco itu, mak mana kira-kira? Kaget aku kalau nak tampil mak ini. Nggak mak itu cek. Begitu sudah pakai jilbab rapi, sudah apa, datang ke pengajian langsung senyum. Enak kan? Bersih tak itu kan? Wajah yang ceria kata Rasul adalah sedekah. Kan kira begitu, itu menunjukkan hati. Coba, Bapak Ibu, kalau lagi sedih, wajahnya kira-kira mak mana? Maini. Sedih pasti. Nah itu cerminannya. Akhlak, ini akhlak. Oke, jadi ulangi. Jadi akhlak orang sholat mestinya badannya bersih, hatinya, pikirannya bersih. Itu satu. Yang kedua, Rasul menyebutkan, ini dari Rasulullah SAW, sebenarnya sholat itu adalah kelegaan, kesenangan, atau bahasa kita hiburan yang paling bagus. Tadi malam saya pulang pengajian, terus kemudian sampai di rumah, saya terus jam berapa itu tidur, jam 10 lah kali ya, tidur jam 10. Sampai jam 10 itu terus saya terbangun, jam setengah 12 itu terbangun, itu organ tunggal masih ada. Dekat tetangga situ kan. Nah, terus saya ngobrol sama istri saya katanya. Ya biarlah katanya kan. Itu yang namanya kesenangan. Rakyat itu senangnya ya itulah gitu. Itulah secara umum orang senang. Ibu-ibu. Senang enggak ibu-ibu? Ya, ibu-ibu pengajian juga senang kalau tampil lagi pengajian rame itu kan ada kan? Terus kemudian main apa? Rebana, itu kan seneng nih aku cuma ibu-ibu tampil rebana dari Masjid Al-Furqon. Wah, datang tampil pakai baju seragam, pakai apa, memang seneng. Itulah kesenangan memang. Orang kalau ngomong tuh seneng.
Ya, orang tuh ngomong seneng karena memang manusia itu, maka banyak orang ingin jadi penyanyi dan seterusnya. Tapi Rasul menyebutkan sholat adalah kesenangan yang sejati itu sholat. Jadi setiap sholat itu adalah ya rehlatul lillah. Yaitu merasa bertemu Allah dan nyaman nian. Sampai kita duduk itu saking senangnya kita ngomong duduk. Waktu duduk itu kan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Enak betul. Seperti ngobrol gitu kan ya. Enak tak gitu kan. Coba ini. Bapak ini. Malam-malam ya kemudian ngajak ngobrol bini, tahu-tahu bini ngorok. Kamu ajak ngobrol, enak tak kira-kira? Tapi kalau Allah la ta'khuduhu sinatu wala, bahkan malam-malam wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nak tengah malam, nak jam 1, jam 2 malam orang lain lagi ngorok, Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Kita kemudian Allahu Akbar 2 rakaat. Keren. Maka sholat adalah kesenangan. Nah sekarang, ada tak orang diperintah sholat masih agak berat-berat? Berarti udah karakter belum? Belum. Sudah 2 karakter sholat tadi. Satu apa? Bersih, zohir dan batin. Yang kedua apa tadi? Kesenangan. Jadi kesenangan utama itu sholat. Ada yang nanya, habis sholat dangdutan, ya lajulah. Ini itu bang. Jangan baik dangdutan tapi tidak sholat. Kan kira-kira itu. Nah, kita bicara bahasa umum aja ya. Jangan biasa bahasa satu keia-iaan. Ada nanya, kita misalnya Bapak Ibu nanya saya, Prof pernah nyanyi? Tidak menyanyi. Aku memang penyanyi, main gitar bisa aku. Pintar aku untuk itu. Ya tapi setelah sholat, kira-kira itu kan. Ya. Kalau aku hibur bini aku segala macam kan. Apalagi kalau lagi buntu kan. Masa sudah buntu, kata hiburan, tidak pacak ngibur, merengut galau, tambah pening pala nih. Oke, baik. Lanjut. Yang selanjutnya, sholat itu disebutkan di Al-Quran. Ya. Sangat jelas. Wa aqimi sholata li dzikri. Sholat itu dalam rangka senantiasa lidzikri, ingat Allah, tersambung dengan Allah, silah billah. Contoh, sebulan sekali kita silaturahim ini. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan sama saya, misalnya yang saya bisa jawab, Bapak Ibu ada ganjelan enggak? Maksud saya, segan enggak untuk nanya? Enggak segan, pasti mau nanya. Gitu. Karena hubungan kita adalah tersambung terus setiap bulan. Dan kemudian kalau Bapak Ibu nanya, saya bisa jawab. Saya jawab enggak? Jawab. Nah sama, zikir itu, sholat itu, ingat Allah itu berarti tersambung dengan Allah. Maka kata Allah, ud'uni astajib lakum. Yang lainnya lagi sampai disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Cukuplah kamu itu adalah taati apa yang aku suruh. Allah nyuruh sholat. Allah nyuruh sholat. Maka kalau kamu sholat, maka kamu akan diberikan apapun yang kita minta. Fa ini qorib. Aku dekat, tersambung terus. Jadi sholat adalah zikir, ingat Allah, tersambung dengan Allah. Contoh misalnya, Bapak Ibu, kalau nelpon orang, kemudian ada tandanya ringing. Tersambung nggak berarti itu? Misalnya ini yang di medsos ini kita. Kalau hurufnya bunyi ringing, itu tersambung. Kalau calling, nggak tersambung. Berarti sedang offline atau nggak katik pulsa. Paham? Nah, kalau ringing berarti tersambung. Ringing baru nanti diangkat oleh dia, nah baru kita kedengeran. Tapi kalau calling nggak bisa. Cobalah. Ya, coba misalnya handphone saya dimatiin, terus Bapak Ibu nelpon saya, pasti bunyinya bukan ringing, tulisannya bukan ringing di sini, calling tulisannya. Nah, itu harus ngerti. Artinya, oh berarti Bapak ini offline sedang, tidak online. Kalau online pasti ringing. Nah sama, Allah tuh online-nya kapan? 24 jam. Kapan baik? Kita sholat duha, ada enggak Allah? Kita sholat zuhur nanti ada Allah? Maghrib isya? Tengah malam orang lain ngorok kita sholat, ada
Apa Allah ngomong, aku juga ngantuk, nak tidur dulu, besok sholatnya. Tidak. Paham? Oke. Itu karakter sholat. Jadi orang yang sholat senantiasa tersambung dengan Allah. Maka kalau tersambung dengan Allah, kira-kira malu tidak dengan Allah? Ada terus Allah bersama kita. Malu tidak kita ini? Misalnya mohon maaf nih, mau ngomong jelek sama wong, ada wong lewat. Hitam. Wah, misalnya ngomong itu kan. Kira-kira kalau kita walaupun kita hitam, dipanggil hitam, tersinggung enggak? Kan kita ini bernama, ada nama kan kita ini kan. Yang paling enak dipanggil nama kan. Dan Rasul mengajari kita, kalau manggil nama itu manggil nama lengkap yang bagus, atau manggil nama itu cak sepotong-sepotong yang kedengarannya nggak enak. Misalnya namanya, misalnya misalnya namanya Soleh. Dipanggil cuma sol. Nah, apa itu sol? Jangan-jangan minta sol sepatu. Nah. Tapi panggil Soleh, enak kan? Kan gitu kan? Nah, ini caranya. Kita dekat dengan Allah, senantiasa tersambung dengan Allah kapanpun. Sampai subhanallah. Allah sampai mengatakan, misalnya tahajud, tahajud. Sampai Allah ngomong begini. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Allah tahu kamu berdiri sholat waktu malam, yaitu tengah malam atau lewat tengah malam atau menjelang subuh. Dan kamu bersama orang-orang yang sholat malam itu. Aduh, Allah tahu. Dan kemudian malam itu kata Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi kamu akan diangkat derajatmu oleh Allah. Kalaupun belum diangkat derajatnya, paling sudah puas karena sudah ketemu Allah. Tadi ingat pasal 2 tadi apa? Bahwasanya sholat adalah kesenangan. Jadi kapan sudah sholat senang. Saya lihat yakin Bapak Ibu ini kalau habis sholat lega tak kira-kira perasaannya. Kalau belum sholat biasanya belum lega kita. Itu yang biasa. Misalnya nggak usah jauh-jauh. Bapak Ibu ngantenkan lagi ada hajatan untuk anak Ananda misalnya. Itu kan waktu zohor itu kan salam-salaman, nak makan itu kan. Nah, habis itu biasanya begitu acara selesai itu biasanya ada disediakan kan tempat makan keluarga, ruang keluarga nih. Dan itu biasanya terus kemudian pada sholat dan seterusnya. Biasanya ibu-ibu juga kalau mau kondangan, kalau mau pakai make up, biasanya kalau sudah masuk waktu sholat dulu baru pakai make up supaya tidak kaki hilang kena wudhu kan kira-kira itu. Jadi saking senangnya sholat itu tadi. Jadi yang ketiga sholat tadi adalah tersambung dengan Allah, karakter yang keempat, wa qumu lillahi qanitin. Sholat itu adalah orangnya kumu, berdiri qanitin, berdiri dengan taat. Orang yang sholat punya karakter taat. Ibu-ibu taat sama suami. Nah itu namanya karakter sholat. Aduh ibu-ibu rajin sholat, tapi suaminya ngomong, istriku bikinkan kopi, bikin dewek. Kan ada tangan. Nah, kalau mak itu qanitin bukan. Maka perempuan disebut qanitah. Nah ini taat. Wong lanang. Lagi main gaple. Ya, sambil ngerokok pula kan ini. Ketawa-ketawa. Tahu-tahu sampingnya itu masjid kan. Hayya 'alas shalah. Maksudnya apa? Mari kita malah banting balak 12. Nah, tidak peduli. Orang laki-laki taat. Kalau begitu sudah dipanggil ada sholat, datang. Dipanggil untuk kerja, datang. Orang laki-laki pagi-pagi semangat begitu. Seger. Begitu seterusnya. Bahkan bangun aja jam 4 terus sholat subuh. Kemudian siap-siap ke kantor atau ke kebun atau berdagang. Makin pagi makin bagus. Kan kira-kira begitu. Semangat laki-laki itu. Itu taat namanya. Ini dah lesu dikit. Dipanggil sholat lesu. Dipanggil apa lesu. Bahkan kadang-kadang dipanggil makan juga lesu. Jadi nak ngapo kamu kira-kira? Masya Allah. Jadi tolong camkan. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima. Warka'u ma'ar raki'in. Sholat itu adalah rukuklah bersama orang yang rukuk. Sekarang saya kasih contoh.
Orang rukuk itu palanya nunduk apa tidak? Main ini kan? Rukuk artinya menghormati orang. Menghormati orang artinya mulia. Orang yang rukuk artinya orang yang tawadhu, rendah hati. Perhatikan kalimatnya, rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri namanya minder. Tawadhu itu rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang rukuk. Jadi akhlak orang yang sholat adalah rendah. Ada tak orang rajin sholat tapi sombong? Ada. Ada tak orang yang sholat tapi meremehkan orang lain? Ada. Nah itu yang namanya bukan akhlak sholat. Akhlak sholat rukuk. Kemudian wataqallubaka fisajidin. Ya, yaitu bergemuruh hatinya ini dekat nian dengan Allah pada saat sujud. Paling dekat dengan Allah. Waktu sujud nih, kan begini posisi sujud, benar? Ini kepala, ini bokong ya. Oke, pelan-pelan saya sampaikan. Ini kepala, ini bokong. Kepala isinya apa? Otak. Bokong isinya apa? Bekas otak-otak. Paham? Kepala mambu apa tidak? Bokong? Yang betul dari bokong maksudnya? Mambu. Pada waktu sujud, mana tinggi? Bokong. Kalau begitu, lebih hebat mana bokong sama kepala waktu sujud? Bokong. Jadi begitu merendahnya sampai dipakai kalimat Subhana Rabbiyal A'la. Ya Allah, Engkau maha suci, Engkau maha tinggi. Kami begitu rendahnya. Jadi orang yang sujud sadar banget bahwa dia hanyalah hamba Allah. Oh, tidak pacak ngapo-ngapo. Itu orang yang sujud. Jadi selain tawaduk tadi, rukuk tadi, orang yang sujud itu betul-betul tidak punya apa-apa. Tidak punya kemampuan, tidak punya apa. Kecuali la haula wala quwata illa billah. Itu akhlak orang sholat. Jadi kita ulangi ya, yuk. Ini sering diulang karena supaya ingat. Dalam penelitian, Rasul itu kalau menyebutkan omongan selalu 3 kali. Misalnya contoh, Rasul berpesan, La taghdab, la taghdab, la taghdab. Itu 3 kali. Padahal kalimatnya sama. Jangan gampang emosi, jangan gampang emosi, jangan gampang emosi. Nah itu, Rasul 3 kali. Padahal kalau cuma ngomong sekali, la taghdab juga bisa kan? Tapi kenapa 3 kali? Karena manusia itu secara psikologi kalau cuma sekali lupa. 3 kali masih lupa. Ini balik nanti kalau di urutannya. Ayo coba kita ulang lagi. Pertama belajar. Yang kedua yakin. Yang ketiga niat. Yang keempat amal. Yang kelima kebiasaan. Yang keenam karakter. Nah, ini masih ingat kan? Tapi tidak kalau nyebut itu kan tadi. Nah, yang ketiga apa tadi? Paham? Nah, tadi hari ini kita belajar membentuk karakter orang sholat. Bagaimana orang sholat tadi? Tadi contoh, 1, bersih dia zohir dan batin. Yang kedua, sholat adalah kesenangan. Jadi kalau sholat itu senang, orangnya juga ramah, senang, enak. Kemudian sholat itu adalah taat tadi. Orangnya taat. Laki perempuan taat semuanya. Kemudian sholat adalah tawadu, ruku tadi. Dan sholat adalah betul-betul hanya sebagai seorang hamba. Bahkan saking hinanya, kepalanya pun direndahkan. Orang kalau sudah sujud itu kan paling hina. Berarti yang disujuti itu yang paling mulia. Maka sampai disebutkan Subhana Rabbiyal A'la. Nah hari ini sudah kasih contoh, saya sudah kasih contoh, itulah membangun karakter atau membangun akhlak. Hari ini kita membangun karakter sholat. Jangan sampai sholat kita, ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jangan sampai lalai. Ada enggak orang yang rajin sholat tapi lalai? Saya kasih contoh ini. Ini lalai bukan hanya lalai jam sholat lalai, tapi lalai dalam kehidupan. Misalnya gini. Ini asli betul, ini asli betul. Nih, ada bapaknya rajin sholat, tapi anaknya nggak sholat. Nah, itu lalai. Lalai di mana? Orang tua tidak membiasakan anaknya sholat. Lalai dia. Kata Rasul, ajari anakmu sholat pada usia 7 tahun, hukum dia kalau tidak sholat, tegur dia kalau tidak sholat pada usia 10 tahun. Berarti mulai diajari sholat umur 7
Tapi itu diajari itu artinya udah mulai diajari. Ini wudhu, ini gerakan, ini itu diajari. Sebelum 7 tahun, diajak sholat gak? Diajak sholat, tapi tidak perlu nak diajari. Maksudnya jangan pula umur baru 3 tahun, duduk nak, rapi. Pertama, sholat adalah kewajiban, rukun Islam yang kedua. Anak 3 tahun, mak mana katanya? Maka kalau anak 7 tahun baru diajari. Saya di pesantren, itu waktu masih usia 7 tahunan gitu, diajari sholat itu, cara ngajari guru ngaji saya, pinter banget ngajarinya. Ngajari sholat itu dengan cara nyanyi. Apa namanya, nasyid itu kan. Ya, nasyid kira-kira, rukun Islam itu ada 5. Itu kan yang pertama apa, yang kedua apa. Kan sholat kan? Terbayang gak kira-kira itu? Jadi kemana-mana lagunya adalah rukun Islam. Mulai diajari, kemudian baru diajari sebelum sholat harus wudhu dulu. Nah, wudhunya begini. Terus sholat gerakannya mulai dari ini. Begitu, 7 tahun. Sebelum itu ikut saja. Sayyidina Hasan dan Husain, cucung Rasulullah. Itu kalau Rasul sholat itu ikut sholat. Tapi naik ke punggung Rasul waktu masih kecil kan gitu. Jadi sebelum 7 tahun boleh tidak dibawa ke masjid? Boleh. Saya punya anak-anak kami itu yang laki-laki terutama itu waktu masih umur kira-kira ya masih baru bisa merangkak atau apa, saya ajak ke masjid, pakaiin pampers semua sudah rapi, udah apa, ajak sholat. Waktu kalau saya jadi imam, saya gendong. Nanti saya rukuk, saya taruh. Ya, nanti kemudiannya, nah kaget kalau rukuk saya taruh terus yo berlari ke sana. Berjalan merangkak ke sana, ya apa boleh buat. Nah, itu kan itu kita. Nah, kalau sudah agak besar dikit, sudah bisa tegak berjalan, saya sholat, kalau saya nggak jadi imam, saya baris paling kanan. Anak saya taruh di pinggir tembok, jadi tidak bisa berlari kemana-mana kan? Ya, perkara dia sholatnya mana-mana, lihat-lihat, dia panggil lihat, bapaknya sholat, ruku. Kadang dia tidak ruku, nyingok baik, nyingok. Kapan nak ruku dia, tidak apa-apa, ini karena belum dapat pelajaran, usianya masih di bawah 7 tahun. Begitu 7 tahun baru mulai diajari sholat. Nah, kemudian terbiasa, umur 10 tahun baru ditegur. Nah, itu kira-kira membentuk karakter. Jangan lalai. Saya pernah melihat lalainya orang tua, dionya rajin sholat, tapi anaknya tidak ada yang sholat. Itu karena lalai. Maka disebut, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim kemudian, alladzina hum yura'un. Sholat tapi pamer. Kapan Idul Adha, Idul Fitri, mukena terbaru dari Cinde Baru. Mana Cinde Baru? Pasar 16 Baru. Ini yang sana apa? Ilir Barat. Wah, mukenanya bagus ya ini. Kapan hari-hari tidak sholat, tidak cocok. Ria, ini. Kapan ada bos di kantor sholat pecah depannya, ini. Kapan sudah di lingkungan di rumahnya, di RT situ, nih, tidak pernah datang ke masjid. Tidak cocok, mak itu. Jadi riya itu pamer. Sholat hanya untuk penampilan. Sholat hanya untuk, kadang minta pejabat, minta disorot sholatnya. Becak main-main. Komat kamit ngomong apalah, gitu. Agar mak itu. Tidak mak itu, biasa baik. Biasa saja sholat itu, kan kira-kira begitu. Oke. Kemudian wayamnaunal maun, bisa nolong tapi tidak mau nolong. Bisa nolong tapi nggak mau nolong. Ada tidak orang begitu? Ada. Makanya saya kalau Bapak Ibu suka ngubungi saya, itu saya bilang suruh WA dulu, jangan langsung telepon. Karena kalau telepon saya tidak enak. Misalnya Bapak Ibu nelpon, halo Prof Yona ya? Iya. Tolong Prof ngisi pengajian tempat kami, kan aku harus jawab langsung itu. Suara aku mah itu. Nah, kalau WA kan enak nih. Begitu datang WA, kalau aku masih sibuk belum ku jawab kan itu kan. Ada yang belum ku jawab mah itu WA lagi. Tolong dijawab. Nah, apakah itu? Tidak mah itu, Cek. Biasa baik. Nah, maka begitu WA terus saya jawab, insya Allah saya bisa datang. Tapi kalau tidak aku jawab juga, insya Allah saya tidak bisa datang. Mohon maaf saya tidak bisa datang. Kan begitu saja. Jadi namanya mau nolong. Tapi kalau nggak mau nolong, padahal bisa, itu wayam naunal maun. Banyak ada orang kaya tapi pelit. Padahal rajin sholat. Mestinya sholat tadi tidak boleh
Pelit. Ada enggak orang yang berkuasa tapi berkuasa rajin sholat? Kapan misalnya? Nggak usah jauh-jauh lah ini. Saya kasih contoh. Ada aparat lah. Entah polisi, entah tentara, entah jaksa, entah apa hakim. Itu kan keren itu kan. Pajak nolong kan itu kan. Pajak nolong misalnya ini. Ya kalau sholat duluan juga dia. Rajin sholat itu. Tapi begitu urusan masalah itu, enggak galak nolong. Kalau kita lewat di jalan raya kebingungan dikit, diprit. Mana SIM, mana SNK. Mereka mah itu nanyonyo. Nolong dulu, cek, diprit. Diberhentikan langsung tanya dulu. Ngapoi? Nih, ngapoi kok kelihatannya bingung atau melanggar lampu merah, segala macam gitu, kira-kira gitu. Tanya dulu, dinasehati. Udah ngerti rupanya misalnya. Baru nasihati. Nah itu nolong enggak kayak gitu? Nolong, ini tidak. Saya pernah berkendara sama keponakan saya di luar negeri. Ya waktu itu. Saya lupa apa di Ankara atau di Istanbul. Antara dua itulah pokoknya. Di Ankara rasanya. Ya. Itu sudah perbatasan dengan Istanbul kan apa namanya itu daerah Eropa banding Asia, Eurasia namanya kan. Oke. Saya yang nyupir ponakan saya di sampingnya. Kemudian kami jalan pas di puteran kayak bundaran air mancur begitu. Itu kan cabang kemana-mana. Kami bingung. Di-stop oleh polisi. Kalau di Indonesia cemas nggak itu? Di-stop polisi cemas nggak ini? Cemas. Kalau di sana nggak cemas. Begitu di-stop, langsung dia datang aja. Bahasa orang sana, merhaba. Selamat datang atau salam nih, merhaba, merhaba nih. Terus dia ngomong bahasa kita lah kira. Saya lihat Anda berdua kayak kebingungan, nak kemana? Oh, kami itu nak ke arah rumah sakit itu. Nih, oh sini sudah meloi aku, dituntun, meloi dia. Jadi dia pakai kendaraannya, kita di belakangnya. Saya sudah lurus, dia berhenti, kami berhenti, terus dia keluar dia ngomong, itu sudah lurus, yang di sebelah kiri. Dia balik lagi tugas. Nah itu nolong namanya. Tapi kalau tidak nolong, mana SNK, mana SIM. Cetuk. Paham? Jadi sholat itu harus punya akhlak. Demikianlah hari ini kita sudah belajar membentuk karakter atau akhlak tadi. Ada 6 cara tadi, 6 tingkatan tadi. Mulai dari belajar, yakin, niat, amal, kebiasaan, dan karakter. Hari ini saya kasih contoh tentang karakter orang yang sholat. Nih, ini baru contoh itu. Masih banyak nih karakter orang puasa, karakter orang yang apa namanya sedekah, karakter orang ini banyaklah karakter lagi masih dipelajari, tapi tidak apa-apa, jangan berhenti untuk terus belajar. Demikian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.